Saudara-saudari semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi juga. Pagi ini kita membahas 2 Yohanes pasal 1. Kemarin kita sudah selesai membahas 1 Yohanes. Bagaimana selesai dibahas, dan ini ada satu permasalahan. Kenapa kita mulai lagi 2 Yohanes? Dan sebenarnya 1 Yohanes tidak tahu bagaimana selesai. Dan kita lihat bagaimana firman ini. Dan 1 Yohanes bagaimana memulainya kita juga tidak memahami, karena ada satu surat tapi juga tidak sesuai dengan surat yang ditulis, dan bagaimana diselesaikan kita juga tidak memahami. Maka kita melihat 2 Yohanes ini adalah sangat jelas, ya, awal permulaan yang sangat jelas, dan juga satu buku yang sangat jelas permulaannya. Jadi kita juga bisa dibicarakan sangat disayangkan. Begitu cepat sudah selesai dan sudah dikatakan dengan jelas akan selesai. Maka pagi ini kita melihat pas 2 Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Sebenarnya saya masih banyak yang masih saya katakan, tapi saya tidak ingin menulisnya dengan begini. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Jadi dikatakan sampai di akhir. Sebenarnya Yohanes ingin menulis lagi, tapi tidak ingin tulis terus, supaya sebenarnya ingin bertemu. Jadi semoga menanyakan damai sukacita kepada saudara-saudara dari semua, dan di akhirnya dan mengucapkan selamat malam. Dan seperti 2 Yohanes pasal 1 ayat 1, dan itulah jelas di sini awal permulaan dari buku ini. 2 Yohanes ayat 1, 2 Yohanes pasal 1 ayat 1, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi sekarang saya menulis surat kepada kamu dan kepada semua ibu-ibu yang dikasihi dan ibu-ibu yang terpilih. Dan di ayat kedua terus juga dibahas, dan bagaimana mengetahui kebenaran. Ayat ketiga, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera bersama dengan kita. Ya, ini bait yang dari surat itu. Jadi saya menulis surat kepada kamu. Ini surat bukan surat yang menakuti atau surat putus cinta, ya. Tapi ini surat adalah surat yang damai, kebenaran dan damai rahmat. Jadi cara menulis suratnya ada bait-bait paragrafnya. Jadi mulai dari 1 Yohanes dan ayat 13-nya itu juga yang akhir.
Jadi bersama dengan anak Tuhan yang dikasihi dan mengucap selamat malam. Jadi kita kembali lagi membahas 1 Yohanes pasal 5. Anak-anakku sebenarnya kita mesti meninggalkan berharap. Apakah sudah selesai? Apakah akan ada 1 Yohanes pasal 6 atau yang lain? Karena pasal ini adalah tidak ada penutupannya. Jadi ini awal permulaan dari Yohanes. Dan sebenarnya cerita ini di pasal ke-5 ya sudah selesai penutupan. Jadi pagi ini kita memulai lagi surat yang pertama. Jadi Rasul Yohanes menyebut gereja adalah saudara, yaitu dari arah Bapa yang lahirnya anak ini ada hubungan dengan mereka. Jadi ini bukan orang yang pertama yang menulis surat permohonan kerja. Ya ini kita percaya surat ini dituliskan untuk orang yang sangat dikasihi dalam gereja itu, maka menyebutnya saudariku. Dari Yohanes ini ada lagi statusnya yang berubah. Bisa kita membacanya, apakah kalian memahami? Jadi di pasal 2 Yohanes pasal 1 ini, maka dalam panggilan berubah, maka dipanggil kepada ibu yang terpilih. Ya ini Yohanes menulis surat kepada gerejanya. Jadi dari sini ditulis kepada ibu yang terpilih. Boleh kita katakan ibu yang terpilih. Jadi dalam sini kita dari Yohanes sisinya, posisi Yohanes berbicara. Jadi menyebutnya sebagai ibu dari Yesus. Jadi sini ditulis kepada ibu yang terpilih, yaitu ibu yang dari Kristus. Jadi Yohanes dengan pandangan mata Kristus memandang gereja yang dikasihi. Ayat ke-13 itu memanggilnya saudara-saudara semua, karena semuanya bukan dari pandangan mata Yohanes, tapi dari pandangan mata dari Allah Bapa. Dari bagaimana Allah Bapa menciptakan, bagaimana menjadi anak Allah Bapa. Jadi dengan status ini bagaimana dengan pandangan mata di Kristus? Jadi menjadi ibu yang pertama, yaitu ibu yang pertama yang sangat berharga, yang terpilih, yang sangat dikasihi. Dengan status ini sebenarnya ada puisinya. Jadi dalam Yohanes ini masih banyak. Jadi boleh kita katakan yaitu tentang pemberontakan dari Kristus. Jadi dengan ada satu untuk menjerat dari Kristus ini, jadi boleh katakan, gampang dikatakan Yesus mati di kayu salib. Bagaimana kalian bisa berpikir dan sampai memahami? Apa mungkin kepercayaan kita tuh adalah sangat kekanak-kanakan? Gak mungkin Tuhan mati di kayu salib. Itu tidak mungkin ada Tuhan. Apa mungkin terbalik? Dia bukan manusia. Dia itu ada satu gambaran. Jadi dengan berbagai cara bagaimana menyerang kepercayaan ini, yaitu di saat itu belenggu yang dalam gereja itu tentang bagaimana membahas tentang Kristus melewati 2000 tahun sudah berlalu. Sampai hari ini juga masih terus membahas masa ini, tentang membahas Roh Kudus.
Di dalam Tritunggal kepercayaan kita itu apakah dia ada bagiannya? Jadi ada gereja tidak dengan ini menjawab. Dan terhadap Roh Kudus sangatlah menakut dan sangatlah asing dan kadang juga menolak. Ya, ini ada kata-kata yang tidak boleh dibahas atau dibicarakan. Jika membahasnya akan diintrospeksi, akan dipertanyakan. Apakah kamu pergi ke gereja lain? Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 Tritunggal ini. Sebenarnya Roh Kudus bukan satu ciptaan yang baru yang kita bahas. Yesus bisa meninggalkan murid-muridnya dan Yesus memberikan mereka pelindung supaya mereka masuk ke gereja memberikan kebenaran. Jadi di saat itu murid-muridnya belum ingat bagaimana pengajaran dari Yesus. Di saat Roh Kudus turun dan Yesus berkata, saya akan meninggalkan kamu dan saya akan kembali. Melalui Roh Kudus tinggal di dalam gereja. Melalui Roh Kudus di dalam gereja. Yaitu Roh Kudus, yaitu Yesus yang menjadi manusia yang turun ke bumi yang manusia. Roh Kudus menjelma menjadi merpati di dalamnya Kristus. Jadi melalui kekuatan Roh Kudus, karunia Roh Kudus bisa mengusir setan. Jadi orang yang hidup besar di dalam bangsa Yahudi tidak pernah mendengarkan ini. Jadi melalui Roh Kudus melakukan segala hal. Melalui Roh Kudus hidup dan dia meninggalkan dunia ini. Yaitu firman yang menjadi manusia, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus sampai ke murid-muridnya dan dibawa murid-muridnya dan sampai di Yohanes dan Polika sama di Polika murid-murid yang sana. Jadi Roh Kudus melindungi kebenaran firman ini. Gereja di dalam banyak penyerangan tetap kuat dan juga menjaga tentang kekristenan ini. Jadi 1 Yohanes pasal ketiga kita pernah melihat dan kita digoda untuk meninggalkan kebenaran. 1 Yohanes yaitu karunia itu ada di dalam dirimu, mengurapi dan Roh Kudus ada tinggal di dalammu. Apakah kalian bisa membedakan? Itu Roh Kudus yang kudus. Terhadap yang tidak kudus akan tercium satu baunya. Kamu akan punya reaksi yang alami kalau ini bukan kebenaran. Dan tidak bisa sampai orang bagaimana mengajar kamu. Karena karunia Tuhan yang bisa mengajar kamu. Jadi Roh Kudus di tempat yang tidak baik akan mengajari kamu. Yang paling penting adalah ada Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Jadi kamu bisa membedakan. Terhadap kita di saat ini, di saat kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita melalui ke logika kita.
Tapi kita sebenarnya mesti mengandalkan Roh Kudus, karena ada kebenaran, karena Roh yang kudus, karena tinggal di dalam hati kita. Jangan menyuruh orang untuk mengajar kita, karena karunia Tuhan yang mengajari kamu. Yaitu sekarang ada generasi dari Roh Kudus. Kebenaran ini sampai suatu tempat takut dengan Roh Kudus. Takut melihat mujizat dan ada orang jatuh di gereja. Awal mulanya menolak Roh Kudus. Sebenarnya jika tidak ada Roh Kudus, tidak ada pembahasan dari Roh Kudus, maka tidak ada dalam pembahasan Kristus. Sini ada bukan satu pengajaran di dalamnya, yaitu pemberitahuan dalam untuk kehidupan kita. Jadi bagaimana menceritakan tentang Yohanes, dan Yohanes memberi satu cara. Jadi awal permulaan tidak membicarakan bagaimana pembahasan, bagaimana membicarakan status kita dan semua permasalahan dengan nyata dan tahu sebenarnya kita ini siapa. Kamu ada siapa, saudara-saudara semua? Gereja 611, kamu sebenarnya siapa? Kamu siapa? Kamu adalah adalah ibu dengan status ini. Kamu adalah Kristus, pendamping Kristus. Kamu ada yang terpilih. Kamu ada yang sangat istimewa. Kasih Kristus telah sampai mendapatkan dari keselamatan, dari mati bangkit dari kematian, sudah memperbarui kehidupan kita. Maka kita mendapatkan satu rasa dari Kristus, dari surgawi, dan kita mengalami kehidupan kita diperbarui. Yaitu status ini ada status apa? Kamu berbicara pada saudara samping kamu, saudara kamu samping. Status kamu apa? Yaitu kamu adalah istri dari Kristus, ada orang yang dikasihi. Yohanes menulis surat ini pada sekelompok orang ini dan juga sekelompok anak-anak yang aku kasihi, dengan benar-benar aku kasihi. Yaitu arti dari kebenaran itu dari kebenaran yang saya kasihi, bukan aku kasihi. Jadi banyak orang yang mengerti pemahaman ini dan mengasihi. Saudara-saudara semua, kamu yang dikasihi, kita yang dikasihi. Orang yang mengerti kebenaran akan dengan begini mengasihi kita. Dengan kasih kebenaran ini akan di dalam ini mengasihi. Ya, kita bagaimana menjadi pendampingnya Kristus. Jadi dalam kita ini setiap orang menjadikan satu kelompok menjadi pendamping Kristus. Jangan kita mendengar kadang-kadang kita merasa kita sangat istimewa. Sebenarnya kita mesti dalam kebenaran. Kita mesti dalam kebenaran. Kita menjadi ibu yang istri yang pertama. Dan kedua, kita ada yang dikasihi. Di dalam mata Kristus kita sangat mahal, berharga, dan dilindungi. Jadi semua orang yang tahu kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dalam surat Yohanes, apa itu kebenaran? Kita kembali lagi di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Baik, kita bersama-sama membacanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Itu apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran?
Roh Kudus adalah kebenaran. Roh Kudus bagaimana kebenaran? Roh Kudus menjadi manusia, dengan ini mengajari kita. Jadi permulaan dari 1 Yohanes berkata, jadi kebenaran ini adalah pengetahuan dari kehidupan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan juga mati di kayu salib, menjadi darah anak domba dan kehidupan ini sebagai firman ada bersama dengan Tuhan. Yaitu Allah Bapa mengutusnya sampai di dunia ini. Anak ini adalah Tuhan. Tuhan menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Ya, seperti Yohanes katakan, kita sudah melihatnya, kita mendengarnya, dan kita dengan tangan kita sendiri kita menjamai. Dia bisa dijamah. Dia menjadi manusia, bukannya transparan, bukannya malaikat. Ini adalah kebenaran. Kebenaran di saat Tuhan bangkit, yang naik ke surga meninggalkan kita. Bagaimana kita mengenal kebenaran? Sekarang kamu melihat Yesus, kamu bisa menjamah Yesus. Bagaimana kamu mengenal Yesus? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus ada kebenaran, yaitu yang tinggal di dalam hati kita. Jadi kebenaran ini bukan kebenaran yang kita kenal di dalam dunia ini. Ada kebenaran ini yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Kristus yang tinggal di dalam hati kita, yang dulu pernah menjadi manusia dan pernah menampakkan pada kita dan itu. Ya, menampakkan di mana? Yaitu di hati kita. Yesus bagaimana melakukan ini? Melalui Roh Kudus. Jadi tinggal di dalam Kristus, yaitu sebenarnya tinggal di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Menjadi Kristus dinyatakan. Jika tidak ada Roh Kudus, tidak ada kepercayaan pada Kristus. Jadi orang yang ada Roh Kudus tinggal di dalamnya, ada kebenaran tinggal di dalam hatinya. Dia akan mengasihi gereja. Dan ini gereja yang bagaimana? Yaitu gereja yang mengasihi, yang ada Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan yang ayat kedua, karena mengasihi kamu karena kebenaran. Karena kebenaran dari Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus, kebenaran ada di dalam saya. Jadi Roh Kudus ada tinggal di dalam saya, yang pasti akan bersama dengan kita. Jadi saudara-saudara semua, kamu ingat berapa kebenaran, dan kamu ingat berapa Injil Yohanes. Dan kita banyak orang tidak menghafalnya. Kamu bagaimana berkata kebenaran tinggal di dalam hatimu, dan bagaimana tinggal di dalam hati kamu, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kebenaran. Semua Roh Kudus ada di dalammu, yaitu seperti air dalam sumur dan terus mengalir, tidak terus mengalir, akan memberitahukan kita dengan kebenaran. Kristus mengajari kita dan mengajar kita bagaimana membedakan, mengajar kita bagaimana kebenaran. Gampang berkata, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran tinggal di dalam hati kita? Dan engkau berkata kepada orang samping kamu, bagaimana dia bisa menjawabnya? Apa itu kebenaran tinggal di dalam hati kamu? Yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Semua kebenaran ada di dalam Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada kebenaran. Karena dia adalah Roh kebenaran. Yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 yang kita baca. Jadi Roh Kudus menjadi saksi. Karena Roh Kudus adalah kebenaran.
Maka kita sudah masuki 2 Yohanes. Kebenaran ada di dalam kita. Bukannya banyak ingatan kita tinggal di dalam kita, bukannya banyak kebenaran tinggal di dalam kita, adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yaitu Roh Kudus yang terus mengalir, yaitu memberitahukan kebenarannya, yaitu bisa juga menjadi setiap saat menjadi pelindung kita dan selalu bersama dengan kita. Apa itu dengan selamanya bersama dengan kita? Kamu tidak bisa menghafal semua Alkitab, dan kamu tidak bisa menghafalkan semua Injil Yohanes, tapi tahu kebenaran ada di dalammu karena Roh Kudus bersama denganmu. Ini adalah Roh dari Kristus, yaitu Roh kebenaran, yaitu yang ayat ketiga tentang mengucap sahabat malam. Kita membutuhkan karunia, membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak usah mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan karunia karena kita sangatlah tidak peka. Kadang kita suka melakukan satu hal yang salah. Kadang kita sudah mengambil keputusan yang salah. Kita membutuhkan kasih karunia dari Allah Bapa, yaitu kebenaran dari kebenaran ini. Kita membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan, dan kita bisa tahu bagaimana kita membedakannya. Sebab Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Yaitu dalam firman ini 2 tema ini, yaitu 1 kebenaran. Ayat keempat membicarakan kebenaran ini, ayat 7 sampai 11, dan juga membicarakan tentang kebenaran. Jadi di sisi yang di sisi lainnya ada kasih. Ayat ke-6 dan ayat ke-5 dan 6. Jadi dalam surat ini membicarakan tentang kasih dan kebenaran. Kebenaran adalah Roh Kudus. Itu kasih di dalam Kristus, kita saling mengasihi. Maka saya memberikan tema hari ini apa? Di dalam Yesus Kristus, yaitu menjalan dari kasih karunia. Jadi ayat 1 sampai 3 dari awal dari surat ini bertanya ya. Ayat ke-5 dan 6 itu membicarakan kasih. Mari kita melihat ayat ke-4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan Yohanes berkata, saya melihat anak-anak putus saya bersuka cita. Jadi sekelompok orang bagaimana? Yaitu sekelompok orang yang mengikuti perintah kebenaran. Bagaimana mengikuti perintah kebenaran? Yaitu menuruti perintah di dalam hati kita, yang bagaimana Roh Kudus membimbing. Yaitu orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, saya melihat anak-anakmu yang ini saya dengan sukacita. Karya menjaga kebenaran yang menjadi, yang turun ke bumi menjadi manusia yang kamu pegang, dan percaya kalau Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Dari Jumat Agung itu melalui Roh Kudus di gereja. Dengan ini kita percaya
Dengan begini kita memberitakan firman Injil, dengan ini kita bersuka cita. Jadi ayat ke-6, bagaimana jalan di dalam kasih. Jadi Yohanes melalui kata-kata yang sangat dekat untuk berkata padanya, atau istri aku mengundangmu dan ibu aku mengasihimu, dan kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Yaitu perintah yang lama. Jadi perintah lama ini juga ada perintah yang baru. Bagaimanapun selalu baru. Dan bagaimana ada satu, yaitu dulu saya berkata tentang saling mengasihi. Ya, kalian mengambil dalam sisi yang lain saya membahasnya. Jadi kita mendengar, kita merasa kita sangat mengasihi orang lain. Tapi sebenarnya yang sangat sulit itu apa? Yaitu menerima kasih dari orang. Kita takut membuka masa lalu kita. Dalam kehidupan kita banyak rahasia, banyak beban. Kita sangat takut dikenal orang. Saya takut orang lebih dalam lagi mengenal saya, tidak menghargai saya. Jadi maka saya mengasihi. Melalui saya mesti jalan keluar. Bukan hanya saya mesti mengasihi orang lain, yaitu membuka diri kita sendiri dan menerima orang lain yang mengasihi kita. Ya, saya ingat waktu saya ke Amerika, saya sekolah Alkitab. Itu makanan saya yang pertama, ya, menu malam saya pertama di rumah profesor. Waktu saya masih sekolah. Tinggal satu building tapi lain apartemen. Dan mengundang saya pergi makan. Sebenarnya saya tidak mengenalnya. Saya sangat tidak suka menerima bantuan dari orang lain. Dan dia berkata, jika kamu sangat sulit menerima bantu orang lain, kamu hanya merasa kamu membantu orang lain. Sebenarnya kamu sendiri tidak tahu bagaimana membantu orang. Jika kamu melakukan, kamu orang yang dibantu orang, jadi kamu baru tahu bagaimana bisa membantu orang. Jadi jika kamu membantu orang, bagaimana hati orang itu. Jadi maksudnya itu kamu sih mengubah posisi kamu. Jadi satu tempat gift membeli dalam posisi kamu membeli. Jadi seperti ini dalam satu posisi kamu menerima, yaitu apa itu saling mengasihi. Bukan hanya satu posisi untuk mengasihi. Kamu bisa menerima keluar dan juga mesti menerima. Kamu mesti menerima kehidupan orang lain. Jadi kamu mesti membuka kehidupan kamu supaya orang lain masuk. Ini adalah kasih. Ini ada kasih yang seutuhnya. Ini ada kehidupan. Dan seperti kita mencuci kaki pada orang lain. Karena ini jalan untuk mengasihi, tapi kadang kita merasa tidaklah sulit. Dan jika orang lain datang untuk mencuci kaki kamu, kamu akan menolak. Dan seperti ada Petrus menolak, kamu tidak boleh mencuci kaki saya. Dan Yesus berkata, kamu tidak kasih kaki kamu untuk saya cuci, kamu tidak ada hubungan dengan saya. Jadi kita mesti mendapat pelajaran ini, menerima kasih dari orang lain, dan juga bagaimana kita juga bisa mengasihi orang lain. Saya datang ke gereja 611 dalam waktu yang dekat. Apakah kehidupan saya itu sudah terbuka? Apakah kita lebih banyak lagi ada hubungan? Kita apakah ada banyak lagi hubungan?
Apakah saya dalam satu kelompok kecil ini, dalam anggota saya, bagaimana saling mengasihi? Jadi bukanlah orang yang sudah selesai kebaktian dan meninggalkan, yang disebut saya mengasihi. Kamu sudah meninggalkan, maka tidak ada orang bisa mengasihi kamu, dan juga tidak ada mata untuk melihat, dan juga tidak peduli dengan orang lain. Saling mengasihi, ini ada perintah dari Kristus. Kenapa selalu ditekankan saling mengasihi? Ya, ini adalah tanda dari Kristus. Di dalam dunia ini tidak ada satu tempat yang bisa mencarikan hal ini. Betulkah? Kita tidak akan mendapatkan status perlindungan ini. Dan banyak guru palsu yang menyerang gereja ini, yaitu melalui pengetahuan yang sudah dibengkokkan menyerang gereja, yaitu adalah tanda dari kebencian, yaitu 1 Yohanes yang di depan yang kita bahas. Dan kita sendiri merasa punya pengetahuan, tapi sebenarnya mereka tidak jalan di jalan terang, dan mereka akan ada benci, dan mereka memakai kata nubuat, dan mereka mengatakan satu kebenaran yang tidak baik dibengkokkan. Jika kamu menguak semua ketidakbenaran, maka dia akan marah. Jadi kebenaran ini adalah kamu tidak ada bagiannya. Mereka tidak mengasihi saudara-saudara semua, tapi mereka menyebarkan kebencian. Mereka tidak ada hubungan ini. Dia hanya meninggikan kebencian dan merasa itu kebenaran. Sebenarnya mereka tidak penuh kasih. Apakah mereka bisa saling mengasihi? Kamu akan mengenal sekelompok ini pada murid Kristus. Kata kaya ini adalah yang Yesus katakan. Mereka mesti saling mengasihi. Maka orang lain akan mengenal kamu adalah murid saya. Inilah tanda dari kasih, yaitu kasih yang dari. Jangan saya yang merasa saya sama si orang. Saya sebenarnya mesti lebih banyak lagi mengasihi orang. Dan saya mesti dalam kehidupan saya menerima orang dan mengundang orang masuk dalam kehidupan saya dan saling mengasihi. Jadi bukan hanya perkataan saya ini, jadi mesti ada reaksinya. Ayat ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu. Yaitu perintah itu. Yaitu perintah yang saya mengasihi. Yaitu tanda dari kehidupan Kristus. Jangan memberitahu orang lain. Apakah kamu mengetahui pengetahuan lain? Jangan memberitahu pada orang lain aku sudah pergi kebaktian di mana. Ini ada rahasia dari kehidupan. Itu saling menyakiti. Jadi saling mengundang orang bagaimana dalam kehidupan dan saling membuka kehidupan kita. Ini sangat penting. Ini adalah pendamping Kristus. Ayat ke-7 sampai 11, yaitu membaca bagaimana guru yang menyesatkan orang. Jadi itu ayat ke-7 banyak orang yang menyesatkan. Sebab banyak penyesat akan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dan inilah ada penyesat dan antikristus. Yang orang yang tidak mengenal Kristus dan dia tidak mengakui kalau datang ke dunia ini menjadi manusia.
Jadi kita jangan anti Kristus menyesatkan. Jadi kita membicara menjadi orang yang sangat rahasia. Jadi tidak mengaku Yesus menjadi Kristus dan mengaku Yesus anak Tuhan, ini adalah guru palsu yang anti Kristus, yaitu yang menegaskan ada status Kristus dan keselamatan dari Kristus. Dia menyesatkan orang, artinya menyesatkan. Kamu pas mendengar akan memahaminya, dan tidak ada kata bohong yang 100%-nya. Kadang bisa kita ketahui 50% benar dan 50% salah. Dan kadang bisa 70% benar, 30% salah. Dan juga kadang 90% benar, 1% salah. Ya bagaimana 1% salah, 1% sudah cukup dinyatakan kepalsuannya, dan bagaimana kita membedakannya? Apakah sangat sulit? Jangan berpikir sangatlah sulit, karena Roh Kudus ada di dalam, tinggal di dalammu. Kebenaran ada tinggal di dalammu. Dia akan mengajar kita bagaimana kita membedakan. Ayat ke-8 dan Yohanes memberitahukan kita bagaimana kita juga masih tetap berhati-hati. Waspadalah, jangan kamu kehilangan apa yang kamu dapatkan. Ayat 9. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang merangkak keluar dari situ tidak memiliki Allah. Dan itu satu gosip ya. Dan Yohanes berkata adalah orang yang tidak dalam Kristus. Dan Kristus datang ke bumi ini menjadi manusia. Dan mereka tidak ada Tuhan, tapi mereka membicara seperti ada Tuhan. Dan mereka berbicara seperti Tuhan. Sebenarnya mereka bukan. Jika memegang pada ajaran dalam ke Tuhan yang menjadi manusia turun ke bumi, apakah ada Roh Kudus? Kenapa tidak membahasnya? Karena dia adalah kebenaran, yaitu Allah Bapa kebenaran dan Allah Bapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah kebenaran. Ayat 10. Bagaimana kita menghadapi guru palsu ini yang penuh dengan gosip? Jika orang ini tidak menyebarkan kebenaran dari Kristus, jadi tidak boleh menerima mereka sampai di dalam rumah. Janganlah menerima mereka. Yaitu rumah itu ya mungkin rumah kamu, yaitu rumah gereja, rumah. Jangan membawa mereka sampai di dalam rumahmu. Masa ini adalah Amerika atau Inggris. Sebenarnya gereja, rumah yang dalam rumah itu ya banyak terjadi. Jadi pendeta ini apa datang dan saya mesti mengundang dia berdiri di mimbar untuk memberikan kebenaran. Jangan menerima mereka dalam rumahmu. Jangan bersapa pada mereka. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kamu akan terhubung samanya, maka kamu akan mendapatkan perbuatan yang jahat. Ayat 12 dan 13. Sebenarnya saya sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya, tapi aku akan datang bertemu padamu supaya sempurna sukacita. Jadi ini bertemu dengan orang yang sangat dikasihi. Dan di dalam menulis itu tidaklah bisa untuk diluapkan. Jadi bertemu adalah satu hal yang baik supaya bisa sempurna sukacita.
Jadi saudari yang terpilih, anak-anaknya yang juga terpilih, ya ini adalah gereja Semira, yaitu di dalam gereja Efesus yang seperti Yohanes tuliskan, yaitu saudara-saudari yang di Efesus. Ya ini sini adalah anaknya Tuhan. Jadi bertanya pada kamu tentang gereja Semira, yaitu pendampingnya Kristus. Jadi bertanya tentang kasih ibu yang pertama, kasih dari ibu pertama. Jadi apa yang ingin saya bicarakan, saya memberikan satu penutupan yang sangat simpel. Dan 2 Yohanes itu lebih mirip lagi satu surat. Dan sebenarnya temanya terus dan tentang kebenaran menjadi anak manusia, bagaimana kita menghalangi tentang guru yang palsu, yaitu kita mesti saling mengasihi, itu perlindungan buat kita, yaitu bagaimana kita membuatkan jati diri kita. Jadi kita juga terus memberitakan penginjilan dari Yohanes, itu kasihan dari Tuhan, anaknya yang sudah diutus ke dunia ini supaya kita mendapatkan keselamatan. Dia adalah firman menjadi manusia. Sekarang melalui Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalam kita. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kalau di sini mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Roh Kudus, turunlah.
Allah Bapa, kemuliaan bagimu. Tuhan, terima kasih kembali padamu. Dan kemuliaan bagimu. Allah Bapa yang saya kasihi, Tuhan Yesus yang saya kasihi, Roh Kudus yang saya kasihi, kami mengasihimu karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Pagi ini firman ini berbicara kepada kita. Kita adalah ibu yang terpilih dan yang penuh kasih. Mengasihi kalian ada kebenaran ini. Kebenaran ada di dalam kita sampai selama-lamanya bersama dengan kita. Kasih kebenaran dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ada kebenaran dan bersama dengan kita Tuhan yang Tritunggal. Kami datang di hadapan-Mu dan kami lebih dahulu mempersembahkan terima kasih kami. Pagi ini melalui firman-Mu berkata pada kami, yaitu kita adalah pendamping Kristus yang sangat berharga, yang penuh kasih dalam kami ini, dan kita lebih dulu mempersembahkan terima kasih kita, dan kita berkata kita tahu status kita ini, yaitu status kita Tuhan. Engkau bantu kami setiap orang supaya kami dengan pandangan mata-Mu melihat diri kami sendiri. Kami adalah yang Engkau kasihi, yaitu pendamping Kristus yang sangat dikasihi, yang sangat berharga. Kami tidaklah rendah. Tuhan, status kami sudah berbeda. Kami dengan kepercayaan Tuhan turun ke bumi ini sudah menjadi manusia mewakili kita. Tuhan di dalam kayu salib dengan kehidupannya berharga di dalam kami. Kami mengadakan Roh Kudus, mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Dua Yohanes pasal 1 ayat ke-5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seorang aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ada kasih ini yang dari permulaan apa yang kamu dengar melakukannya, ini ada perintah. Saya ingin kalian terbuka dan melakukan satu hal. Dan sekarang kamu ingin terbuka pada orang lain dan
datang di depan mimbar, saya memohon staf gereja dan ketua sel dan menanyakan satu hal yang kamu tidak ingin membicarakan pada orang lain, tapi hari ini belajar untuk terbuka. Dan yang kedua, ya ada satu hal kamu tidak ingin berbicara pada orang lain. Dengan umurmu, apakah dosamu, kamu merasa tidak bisa menerimanya. Cari satu orang yang kamu percaya pada mereka dan cerita padanya. Dan ada dua reaksi. Kamu jalan ke depan, saya mengundang anggota staf gereja dan ketua leader, dan mencari satu orang yang kamu kenal dan menceritakan tentang dosa kamu dan membicarakan bagaimana kamu tidak bisa menerima dan juga umur kamu tidak ingin bicara kepada orang. Dan sekarang kamu boleh mencari seorang yang kamu kenal. Dan mungkin suara tidak memahami. Sekarang ingin terbuka, saya memohon engkau keluar, maju ke depan mimbar. Saya mengundang staf atau ketua leader, saudara dengan saudara, saudari dengan saudari, dan bertanya pada siapa apa yang kamu ingin menceritakan semuanya. Jadi anggota gereja juga bisa menanyakan semua ini. Jadi setiap orang yang bersedia untuk membukakan hatinya, laki-laki sama laki-laki, perempuan, kita dulu jalan depan, kita terbuka buat kita sendiri. Duduk saudara-saudara sini yang kalian juga boleh mencari sesuatu yang kamu kenal. Dan yang orang samping itu kamu ingin menceritakan satu hal, dan saya memberikan satu cerita yang saya suka dan tidak suka, dan saya sangat sulit untuk memberitahukan pada orang lain. Kamu menceritakan satu hal yang sangat istimewa berdua, dan duduk sini juga saling membagi cerita ini. Ada cerita yang sangat yang baik atau juga berita yang sangat tidak baik. Itu di saat ini kamu terbuka. Setiap orang kita mencari satu hal. Kita saling mengasihi yang duduk di sini, atau kalian jarang keluar atau mencari satu orang untuk menceritakan satu hal yang kamu ingin ceritakan. Kamu pertama jarang keluar. Apa kamu merasa ingin membantu orang? Kamu ingin seperti Yesus? Kamu cari orang yang duduk sendiri, kamu pergi mencarinya. Dan kamu berkata, aku bersedia belajar seperti Yesus mengasihi, dan mencari orang yang duduk sendiri. Kamu bersedia terbuka, kamu menyatakan kamu bersedia menerima kasihan dari orang lain. Kamu tidak usah menceritakan rahasia kamu, menceritakan satu hal yang sangat rileks. Jadi bagaimana kamu terbuka. Saudara-saudara yang di online, kamu juga bisa menceritakan semua ini dalam bersama keluargamu. Kamu berkata saya sendiri, tapi kamu bisa berkata pada Tuhan. Kamu menceritakan satu hal yang apa yang belum pernah kamu rasakan. Cerita kepada Tuhan. Kamu merasa marah sama Tuhan, kamu juga boleh kepada Tuhan, saya sangat marah padamu dan saya banyak mengalaminya bersamamu, tapi sekarang saya sangat marah padamu, dan terbuka pada Tuhan. Menjadi seorang yang benar-benar terbuka. Staf gereja boleh mencari orang yang duduk sendiri. Staf yang boleh mencari saudari yang duduk sendiri untuk berbagi. Saya merasa melihat banyak yang duduk sendiri. Boleh pergi untuk mencarinya dan mencarinya padanya. Engkau menceritakan satu cerita yang sangat baik. Kasihnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di saat kita membagi, disaling mengasihi, kasihnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus memohon kamu bekerja, atau penyembuhanmu mengalir, supaya kita tuh terbuka di suatu kegelapan dalam kami, supaya kami ini bisa diterima.
kami itu merasa diterima. Roh Kudus engkau menerima staf gereja dan juga melalui ketua saya menyembuhkan kami itu. Terima kasih kasihmu, terima kasih penyembuhanmu. Sampai di hari kami dalam kehidupan kami terbuka untuk setiap saudara-saudara semua, baik yang di dalam online yang juga yang berdiri di sini dan juga memberitakan kasih dan sukacita. Tuhan yang terbuka. Tuhan, jika kami bersedia terbuka di semua tekanan di dalam kami ini, kekhawatiran kami, kuasa kegelapan juga mesti meninggalkan kami. Roh Kudus, kasih-Mu mengalir dalam tengah-tengah kami. Tuhan, kami ingin menjadi satu yang bersedia dengan Roh Kudus yang terhadap orang lain terbuka, seorang Kristen. Kami juga ingin mendengarkan semua apa yang anggota sel kita butuhkan dan juga dari gereja. Doa kasih-Mu dan kesembuhan mengalir. Ya, kalian sudah selesai berbagi cerita. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Tuhan, dengan kasih-Mu mengurapi kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Roh Kudus lebih banyak lagi mengalir dalam kami. Ya, sudah selesai membagi, kita angkat tangan kita. Kita memohon Roh Kudus mengurapi kita. Roh kebenaran ada di tengah-tengah kita. Kebenaran Roh ini ada di tengah kita. Kita memohon pada Roh Kudus lebih banyak lagi dalam kita, supaya kita bisa jalan keluar dari kebenaran Tuhan. Tuhan, kami mesti saya mengasihi. Mesti memberikan satu kasih. Kami terbuka kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus lebih banyak lagi di dalam kita, supaya kita bisa terbuka. Tuhan, kita memohon itu banyak dalam kehidupan kami. Mari kita bersama bangkit. Kita angkat tangan kita kayak kita memohon pada Roh Kudus. Mari kita memuji, kalau kita memohon Roh Kudus lebih banyak mengurapi, membantu di dalam kami dan juga mengurapi dalam kita, mengerti semua kehidupan kita, semua kesulitan kita di dalam kehidupan kita yang tidak, kita sangat sulit terbuka yang ada menghari kita. Kan semua ini kita berikan dikasih dari Roh Kudus terbuka. Kita memohon pada Roh Kudus mengurapi kita di dalam kita. Roh Kudus kebenaran mesti masuk. Semua yang memberontak, yang kepercayaan ini meninggalkan kami. Kami memohon masuk di dalam Roh. Ya.
Saudara-saudara, pikir kita bersama berdoa. Kita berdoa kepada orang yang tadi bosan keluar, yang bersedia membuka hatinya. Kita berdoa buat mereka. Tuhan berkata, kamu sangat berani. Kamu bersedia menerima kasih. Maka kamu dengan nyata memberi kasih. Lalu kasih di dalam kebenaran. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Dan setiap hari kamu, setiap saat kamu, suatu saat kamu akan jalan berdiri keluar dan seperti ketua leader, dan juga terhadap orang yang terbuka dan memberi, dan kamu tahu bagaimana melayani mereka. Roh Kudus, kami memohon terus tinggal di dalam kami. Kehangatanmu mengurapi kami. Jadi kami membuka diri kami sendiri. Kami sepertinya sangat lemah. Roh Kudus, kami memohon lebih mengurapi kami, lebih besar menyatakan kami, supaya sukacita darimu seperti minyak pengurapan di dalam kami. Roh Kudus, kami mengasihimu karena Engkau mengasihi kami. Kami menjadi pendamping Kristus yang terpilih dan diterima. Saudara-saudara semua, dengan nama Roh Kudus memberkati kalian. Engkau itu mesti bangkit menjadi pendamping Kristus dan saling mengasihi, jalan di dalam kebenaran. Di dalam generasi ini menjadi saksi dari Kristus. Supaya Roh Kudus membagikanmu. Jika kamu merasa tidak ada tenaga, tidak bisa melakukannya, engkau mengandalkan Roh Kudus, apapun bisa melakukannya. Apa yang tidak terpikir ademu, kamu merasa tidak mungkin bicara roh, bahasa roh, memohon Tuhan membuka lidahmu, supaya engkau mendapatkan bahasa dari surga dan mendapatkan sukacita dari surga. Kamu merasa dalam hal ini kamu tidak bisa melewatinya. Kamu ada Roh Kudus. Engkau mengandalkannya. Dia akan membantumu. Jadi menimba suatu hati yang kamu inginkan supaya kamu mendapatkannya. Supaya sukacitamu puas. Mohon Roh Kudus bersama dengan kita setiap orang. Kebenaran Roh Kudus kebenaran bersama dengan kita sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.